Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Mari sama-sama kita mau kembali datang di hadapan Tuhan. Kita mau beribadah sama-sama melalui tayangan YouTube atau Facebook hari ini. Sama-sama kita mau tinggikan nama Tuhan, sama-sama kita mau memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum sama-sama kita beribadah, kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa sebelum kita memulai. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat hari ini, kalau kami kembali boleh sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan hari ini. Dimanapun saat ini kami sedang berada, kami percaya ada kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas. Di mana di tempat kami memuji menyembah-Mu Tuhan hari ini, kami juga terlalu percaya hadirat-Mu yang akan memenuhi setiap kami Tuhan. Bahkan sekalipun hari ini Tuhan kami dalam proses-proses kehidupan kami tetap percaya ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kami. Biar sukacita itu tidak pernah hilang dalam hidup kami, sehingga kami terus memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan sepanjang hari ini Tuhan, lewat hidup kami ada sorak-sorai, ada pujian yang keluar dari mulut kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami hanya di dalam satu nama, dan datanglah kerajaan-Mu atas ibadah kami, dan jadilah kehendak-Mu atas ibadah kami sepanjang hari ini. Mari setiap kita yang siap bersorak memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Amin. Bapak Ibu mari percaya hari ini terima sukacita daripada surga. Boleh tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita yang luar biasa. Thank you Jesus. Dengan iman katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Apapun keadaanmu Bapak Ibu, sekalipun di tengah badai, percaya ada kasih Tuhan. Amin. Dengan iman katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya sekalipun di tengah badai yang bergelora. Mari dengan iman terima sukacita surga. Amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan setiap badai. Mari sama-sama angkat kedua tangan, katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, sungguh takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekarang saya rindu yang wanita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Para wanita Allah, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Mari ganti yang pria. Yang bergelora. Mari yang pria katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sama-sama haleluya,
Kau ada dalam hatiku. Dengan iman kami mau katakan di hadapan Tuhan. Semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Kami mau terus bersorak bagi Tuhan. Bersorak bagimu. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari yang siap terima sukacita dari surga katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Kami mau terus bersorak. Ku mau bersorak bagimu. Amin. Sukacita surga nyata penuhi. Dengan iman sekali katakan di hadapan Tuhan. Say haleluya. Kau ada dalam hatiku. Amin Tuhan. Takkan patah semangatku. Sungguh takkan pernah hilang. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Kami terima Sukacita surga nyata penuhiku. hari ini kami mau terima sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari sekali lagi sambil angkat tangan. Mari terima sukacita surga nyata penuhiku. Beri tepuk tangan orang-orang yang terima sukacita daripada surga. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami mau terus menikmati sukacita yang dari Tuhan. Amin. Kami tahu sukacita yang daripadamu adalah sukacita yang berbeda Ya. dengan yang dunia berikan. Kami percaya ada sukacita surgawi dalam setiap hati kami, setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menikmati Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang ajaib, Yes. Bapa yang mulia. Amin, Yesus. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Yes. Shirabayara. Bawa hatimu, Bapak Ibu Saudara, Shirabayara. setiap keluarga atau dimanapun engkau berada, bahkan mungkin ada di rumah sakit sekalipun. Katakan aku datang kepadamu Tuhan. Apapun keadaan kami mau tetapkan hati untuk bersuka cita. Sebab kami tahu pengharapan kami di dalam Tuhan adalah pengharapan yang ajaib dan heran. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Kami datang padamu Tuhan. Oh, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan, katakan dia ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku.
ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyikan haleluya baginya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Siapapun engkau dan apapun keadaanmu, mari datang kepada Bapa yang baik, yang mengasihi hidupmu. Katakan, Bapa, aku datang kepadamu Tuhan. Bapakku datang, oh menyembahmu, di sini. Amin. Ku percayakan, kami tahu engkau ada Tuhan bagiku. Oh serukan, tak usah ku takut.
Bahkan pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Haleluya. Dimanapun Engkau berada, jangan diam saudara, sembah Tuhan. Dimanapun Engkau berdiri, dimanapun Engkau duduk, bahkan dimanapun Engkau terbaring, sembah Dia, sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Kami tahu ada kuasa yang tak terbatas. Kami tahu ada kuasa yang tak terbatas. Terima kasih Bapa. Tak terbatas kuasa-Mu, katakan tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, katakan tak terduga, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Saudara, buka hatimu buat firman Tuhan. Biar firman-Nya yang berkuasa membajak tanah hatimu, memulihkan hidupmu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Sekali lagi katakan, tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Yesus yang ku percaya, ku percaya di segala musim hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk minggu yang baik ini Tuhan, di mana Kau izinkan kami kembali untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kabar baik yang Tuhan akan berikan buat kami semua. Satu hal yang hamba ingin sampaikan pada Tuhan, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kemampuan untuk hidup benar di mata-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa sebentar Kau akan berkata-kata kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Yang siap diberkati Tuhan Yesus katakan amin. Silakan duduk semuanya. Mari kita dengar firman Tuhan. Shalom. Saudara, selamat berhari Minggu. Selamat beribadah bagi saudara yang ada di rumah, yang di rumah sakit, mungkin dalam perjalanan, mungkin ada di toko. Dengar hari ini saya akan beri tema khotbah saya dengan jadilah sang pemberi. Jadi ada kata-kata pemberi, bukan penerima ya. Kasih Tuhan itu ada di dalam kita. Karena Dia menaruhnya dalam hati kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita pasti akan menerima kasih-Nya Tuhan. Dan kasih itu harus dikeluarkan melalui hidup kita dan perbuatan kita. Kita lihat dari kitab Matius 25 ayat 29. Coba lihat ada firman Tuhan katakan apa? Matius 25 ayat 29. Matius 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga dia berkelimpahan. Dengar tuh ya.
Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi sebenarnya kalau kita tahu berkat itu dari mana, yaitu ketika kita memberi. Karena ada firman Tuhan katakan, berilah kamu akan diberi. Ya, itu sebabnya kalau saudara tahu arti tentang memberi, maka saudara akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Oleh karena itu, saya tidak cerita uang, yang saya ceritakan adalah hal hati. Ya. Jadilah memiliki hati yang selalu memberi. Ada ayat Lukas 6 ayat 38, itu jelas banget. Ya. Coba kita lihat Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang ditumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat inilah yang membuat saya tidak suka hitung uang. Saya betul-betul enggak terpengaruh dengan uang. Ya, contoh misalnya saya melayani di satu gereja lama. Saya dapat berbeda dengan murid-murid saya, dengan adik-adik saya. Jauh 5 kali lipat beda. Saya tetap aja khotbah. Enggak ada tuh ngambek, enggak ada marah-marah. Dan waktu saya ke Amerika pelayanan, saya kehilangan uang, nggak terpengaruh, ya, tetap aja khotbah, ya, nggak ada mikirin duit gitu, enggak, bukan apa-apa. Memang saya nggak terpengaruh dengan uang, karena hidup saya nggak bukan uang. Contohnya apa? Ketika pulang ketemu uangnya, tuh, ya kan? Nah itu namanya diuji sama Tuhan. Apakah kamu betul nggak terpengaruh dengan uang? Yes, saya tidak terpengaruh dengan uang. Uang hilang, uang ditipu, bodoh amat. Nanti kita datang lagi, begitu. Jadi kalau memang betul-betul kita itu merasa tidak terpengaruh dengan uang, itu betul uang itu bagi kita seperti kertas biasa gitu. Ya. Maka saya ada satu contoh lucu sekali. Tuhan mengatakan pada bahwa Abraham akan diberkati dan akan menjadi seluruh berkat, ya, selalu berkat untuk kemanapun dia pergi. Di tahun 89 ya, saya percis kejadian itu yang dikatakan kejadian 12 ayat 2 apa berapa ya? Yang pergilah kamu dari sanak saudaramu, nanti akan kutunjukkan janji itu kepada Abraham, ya. Waktu saat akan ditunjukkan udah tahu belum? Belum kan? Tapi saya putuskan, oke, nah nih, aku akan buat engkau menjadi berkat di masa memberkati engkau dan setelah membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 1-nya coba. Kejadian 12 ayat 1-nya. Ini kan ayat 2, ayat 1-nya mundur coba. Kejadian 12. Mesti anak-anak yang pegang. Nah itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan. Ini tahun 89 saya dipanggil sama Tuhan untuk pergi. Maka saya putuskan, oke Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya akan pergi. Saya akan tinggalkan usaha saya di Pasar Tanah Abang, saya akan pergi untuk melayani. Langsung karena itu komit, ya, janji, respon apa yang saya dengar dari Tuhan, saya dapat firman, saya langsung respon. Langsung Tuhan mulai bekerja. Oleh karena itu, kalau kita memberikan hati kita kepada Tuhan, Tuhan memberikan hatinya kepada kita. Sehingga rasa dan udah gitu saya minta lagi sama Tuhan. Bisa gak Tuhan kasih cintanya Tuhan itu di dalam hidup saya. Ini yang paling bagus di sini. Pengalaman hidup saya di situ. Ketika saya memberikan hati saya kepada Tuhan, terus saya minta cintanya Tuhan kepada hidup saya. Saya nggak ngerti kenapa hidup saya jadi berubah. Begitu besar cintaku pada istriku dan rasa sayang itu kok makin menjadi-jadi gitu. Ternyata itu sumber berkat di situ adanya. Ketika kita saling mencintai dan memiliki cinta yang kekal seperti cintanya Tuhan. Nah kita lihat ada beberapa tulisan saya. Ini contoh ya, apa maksudnya ilustrasi. Saya teringat akan tabung pewangi, tahu tabung? Estee Lauder, dipencet tet,
keluar harumnya kan. Yang saya miliki dilengkapi dengan pompa kecil. Betul? Ya. Ada penutupnya kan. Nah, ketika saya memencet pompanya, keluarlah hawa yang harum di sekitar saya. Betul nggak? Berarti ini ilustrasi nih. Saya ingin menjadi seperti benda tersebut. Ketika orang yang ada dekat saya turut merasakan apa yang ada di hidup saya. Apa yang keluar semua yang baik bermanfaat bagi orang yang ada di sekitar saya. Sehingga banyak orang bilang, Kokoh adalah teladan kami. Semua orang seperti itu. Karena saya mau seperti itu. Jadi saya berusaha sebaik mungkin. Berusaha saya bisa memberi. Berusaha saya menjadi orang yang bertahan di dalam hinaan, fitnaan, penderitaan. Saya tahan. Karena demi untuk orang di sekitar saya. Jadi orang di sekitar saya akan turut merasakan bahwa berkat itu bukan saya miliki sendiri. Tapi saya beri kepada orang di sekitar saya. Tepuk tangan buat Yesus. Ketika orang yang ada di dekat saya turut merasakan apa yang saya rasakan ketika kemarin. Terakhir saya ke Tanah Perjanjian. Waktu itu biasakan saya kalau ada damping saya ada Yosi. Atau Weni yang nemenin saya. Kemarin gak ada dua-duanya. Dia pergi kemana ya atau kemana gitu. Saya seperti kehilangan tangan. Karena Cici juga istri gak ada kan. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan Yesus itu luar biasa. Malah kepergian saya yang ke-38 itu yang rasanya indah banget. Karena semua jemaat yang ikut sayang sama saya. Kebetulan saya bawa adik saya kan, Yandi. Dia sama istrinya sama anaknya. Ada Rike, ada Edi, ada Ibu Meme, ada si Wandi, ada Yohanes, ada si Melanie ya, istrinya Yohanes. Mereka semua repot, sibuk melayani saya. Sampai saya merasa, saya nggak merasa udah tua ya. Itu tiap kali turun dari bus, mereka selalu kasih tangan begini. Supaya Kokoh pegang tangan dia. Saya bilang, nggak perlulah. Aku malu, memang udah tua saya bilang. Tapi mereka menyodorkan tangan semua. Termasuk driver juga. Karena di antara dalam bus itu paling tua saya. Paling tua. Jadi dianggap sudah tua. Padahal belum tua. Saya nggak merasa tua. Benar-benar saya nggak merasa tua. Kenapa? Karena memang jiwanya muda. Dan sampai saya buktikan pada mereka, saya paling kuat jalannya. Karena memang saya olahraga. Nggak pernah berhenti. Dan ingat, laki-laki, kalau kita sudah tidak bergerak kakinya, 1 hari aja, kita bisa kehilangan tenaga 1 minggu. Kalau 1 minggu kita sudah tertidur, kita sudah hilang 3 tahun tidak bisa jalan. Maka tidak boleh kaki diam. Hidup kita tergantung kaki. Kaki harus kuat. Selama kaki itu dipergunakan, kamu akan terus hidup. Pakai terus kakinya. Kelihatan orang umur panjang atau tidak panjang itu kelihatan dari jalannya. Betul? Jalan kalau kayak Ibu Yosi, cepet umurnya. Kuat banget itu kaki. Memang dia itu ada karunia menikmati hidup. Nah, maka dia nempel terus sama saya. Iya, karena dia pengen seperti itu. Apa yang Kokoh makan, dia alami. Betul. Makanya nggak ada ya. Apa tuh mungkin gitu menurut saya nggak ada seorang suami yang nyodorin istrinya kalau mau Kokoh boleh, yang lain tidak boleh. Ternyata Edi pun begitu, Amerika. Sampai bilang kalau bukan Kokoh nggak boleh, harus bisa jalan yang benar. Ya, jadi di sini kita dapat keuntungan kalau kita bisa dipercaya. Tepuk tangannya mana dong? Amsal 10 ayat 6. Coba kita lihat Amsal 10 ayat 6. Lihat di situ. Biar kita jadi berkat ya.
Amsal 10 ayat 6. Berkat ada di atas kepala orang benar. Hidup harus benar. Mau diberkati hidup gak benar. Gimana? Itu kan mudah. Sebenarnya hidup di dunia itu gampang sekali. Kalau kita tidak suka lihat orang tidak benar, ya kita harus jadi benar dong. Ya kan? Kan paling enak kalau kita dipercaya. Bayangin kalau kita dipercaya. Saya dagang gak pakai modal. Modal cuma kepercayaan. Oleh karena itu, kalau kita khotbah, harus buktikan dengan perbuatan dan kejadian. Itu baru nama khotbah. Banyak orang sih kemarin ya, saya dengerin di YouTube. Khotbah, cara doa yang benar. Dia ngajarin doa doang, tapi dia sendiri ngecontohin bagian doanya. Mesti kan dicontohin. Misal kita benar nih, ya. Nah, bagaimana contohnya orang benar itu? Kerja gaji 70.000. Bisa utang sama bos sendiri 60 juta. Bos saya sendiri. Saya cuma gaji cuma 70.000. Tapi saya utang sama bos saya sendiri 60 juta. Sebelah Kosihwa, Toko Trijaya, saya utang 125 juta. Di belakang Toko Jaya, saya utang 60 juta. Kalau dihitung semua miliaran itu. Sampai saya tanya sama Om Jaya. Om, masih boleh utang gak? Boleh dong. Bon saya udah berapa? 11. Om gak takut sama saya? Udah berapa? 60 juta. Om tahu kan saya kerja? Tahu lah. Gaji lu 70.000. Kenapa Om percaya? Lu bisa dipercaya. Tepuk tangan buat Yesus. Itu. Jadi kita kalau khotbah itu harus dibuktikan dari kejadian. Betul gak? Kalau enggak Anda makanya dengar khotbah orang lain. Bengong. Kadang-kadang lah cerita doang. Hanya cerita Alkitab. Jadi kalau saya itu ada bukti-bukti dengan perbuatan. Maksudnya apa? Supaya orang jadi percaya. Ini bukan cuma khotbah gitu. Saya lagi perhatiin tuh khotbah tuh kemarin. Saya dengerin. Sampai saya ngoceh sini. Buktiin dong. Lu cuma cerita doang. Buktiin lu perbuatnya. Yang tentang ini memberi. Nah tentu kan Anda tanya. Kok jadi pemberi gak? Nah itu. Betul kan? Sekali waktu saya lagi doa di BSD. Itu pendoa syafaat semua. Ada 30 orang. Gereja besar. Gereja GBI. Saya diundang untuk khotbah siang. Hari Jumat jam 12. Tiba-tiba saya lagi duduk, diam, lagi berdoa. Tuhan membuka matamu, lihat ke pintu masuk. Saya lihat. Ada laki-laki. Kecil, umur 11 tahun. Tapi cukup besar, lagi bawa tongkat. Kakinya pincang. Sama ibunya. Nah, ini tentang memberi. Tiba-tiba Tuhan bilang. Jangan doakan dia nanti. Nanti dia yang terakhir yang kamu doakan. Dia jatuh, ketabrak. Kakinya patah. Itu lihat wajahnya. Dia tiap kali nginjek, melingis gini. Berarti sakit. Pennya patah. Kamu harus tolong dia. Dengar kan? Kamu harus tolong dia. Saya nggak sembarangan. Saya harus buktikan. Kalau memang semua betul, saya pasti tolong. Berapapun biayanya. Itu namanya komit dengan Tuhan. Bukan hanya khotbah. Benar, waktu bisa altar call semua. Nggak ada yang didoain, itu satu. Semua didoain, cuma dia sendiri enggak. Nanti kamu yang terakhir dia. Waktu saya mau pulang, itu anak muda pakai tongkat. Ketepok ke mobil. Wah benar, yang terakhir. Saya tidak akan doakan, saya tanya dulu. Betul nggak kamu ketabrak? Betul. Kok Bapak tahu? Pen kamu patah. Betul. Sekarang cari rumah sakit. Saya bayar. Operasi. Pen kamu patah. Mamanya nangis. Betul Pak. Suami saya cuma tukang parkir. Anak saya tabrak lari. Kami operasi nggak punya uang. Akhirnya dikasih pen yang murah. Patah. Lihat anak kamu tiap kali nginjek nyengir. Kena daging. Bawalah ke Awabros itu. Dekat Tangerang. Begitu ketemu dokter kenal saya. Pak Andreas. Ya.
ini pasien saya Pak Andreas. Oh iya. Pennya patah tuh. Kok Pak Andreas tahu? Iya. Iya pen yang murah. Namanya dia nggak bisa bayar. Dia bilang. Buka, ganti yang baru. Kasih yang bagus. Mahal loh Pak Andreas. Ini minimal 3 kali operasi loh. Buka dulu, ganti. Keluarin, tunggu dulu. Tutup dulu. Nanti baru buka lagi, baru pasang lagi yang baru. Tutup lagi, buka lagi. Rapi. Berapa Pak Andreas biayanya? Berapapun saya bayar. Karena saya disuruh Tuhan. Itu dokter bilang begini. Pak Andreas, saya kagum. Kamu hamba Tuhan yang taat dengan Tuhan. Semua kamu bayar ongkos operasi, tapi ongkos dokter semua gratis. Saya bantu. Tepuk tangannya mana? Dokter itu terharu. Sampai dokter nggak bayar semua. Cuman bayar rumah sakit sama itu. Semuanya ternyata waktu itu 80 juta. Kumpul-kumpul saya bicara di mimbar. Terkumpul, percis 80 juta. Itu. Kita nggak kurang, nggak lebih. Nah saya cuman kasih waktu pulang dia. Seminggu di rumah sakit. Dia pulang. Saya tanya, Ibu sudah anaknya? Udah bisa jalan tuh Pak Andreas, bagus. Kita nggak mungkin dia pulang begitu aja. Dia kan pulang perlu pakai taksi. Ya. Perlu uang untuk makan. Saya kasih lagi 2 juta. Nih buat kamu 2 juta. Nah itu asli uang saya. 80 juta duit jemaat. Ini 2 juta buat kamu. Nggak usah Pak Andreas. Udah begitu banyak Pak kalau duit. Nggak apa-apa. Udah cukup. Jangan Bu, bawa aja buat makan di rumah. Nah ini ketika saya melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu. Kan cuma 80 juta. Tapi akhirnya kan keluarnya cuma 2 juta. Betul kan? Tapi sudah taat dengan perintah Tuhan. 2 hari kemudian saya dapat rezeki dari Tuhan. Di mana orang punya kangtau, punya rezeki. Dia bilang, nih kalau Anda kata ini selesai, aku kasih 10% buat Kokoh. Puji Tuhan. Doakan, hanya 2 hari. Kau datang ke rumah ya? Ya puji Tuhan. Beres, dapat kok. Ya udah, begitu dikasih cek giro ke saya buka 100 juta. Tepuk tangan buat Yesus. Makanya berilah kamu akan diberi. Ini kisah nyata. Ya, kisah nyata. Oleh karena itu, kalau kita melakukan apa yang benar, makanya diajarkan gitu ya, carilah pengajaran dan kesaksian. Bukan ngajar doang. Kalau ngajar doang nggak ada bukti-bukti, nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka di sini saya katakan bahwa ya, saya ingin mendorong saudara untuk menggunakan apa yang Tuhan percayakan untuk Anda miliki. Ingat, kita bukan pemilik. Kita hanya pengelola. Betul? Dari semua aset yang Tuhan percayakan kepada kita, semua milik Tuhan. Milikilah sifat memberi, bukan penerima. Orang yang selalu menerima pasti miskin. Tapi yang seorang yang memberi pasti kaya. Betul? Bagaimana bisa memberi kalau nggak punya? Betul? Oleh karena itu sifat memberi itu penting. Ketika kita diberikan kesempatan untuk menerima kelimpahan dari Tuhan, pasti Tuhan punya tujuan. Saya ulang. Ketika kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menerima kelimpahan, pasti Tuhan punya tujuan. Bisa nggak kamu dipercaya untuk memiliki kekayaan? Banyak orang makin kaya makin pelit. Ya kan? Bukan seperti itu. Makanya jangan berhitungan. Itu yang saya katakan. Saya nggak suka hitung-hitungan sama Tuhan. Dompet saya nggak pernah dihitung. Saya punya uang di lacing saya nggak hitung. Hilang berapa juga saya nggak tahu. Ya, diambil juga pembantu saya nggak tahu. Nggak pusing. Itu namanya kita nggak cinta uang. Karena akar segala dosa adalah cinta uang. Nah, tujuan Tuhan memberkati kita agar kita memuliakan nama Dia. Ulang ya, perhatiin ya. Tujuan Tuhan memberkati kita agar kita muliakan Dia. Itu Kokoh lakukan nggak? Ya kan? Selalu Tuhan baik. Jangan sakiti Dia. Jangan pernah menyalahkan Dia. Dia terlalu baik.
Saya nggak tahu berapa banyak Yosi ngucap syukur kalau lagi ada di luar negeri dia. Aduh, kalau lagi foto saya bilang ngucap syukur nggak sih tuh? Karena saya ajarin, saya bilang waktu saya di Pinnacle, kenapa Tuhan bawa saya keliling dunia? Ini makanya kamu pelajarin semuanya. Saya begitu tempat yang bagus saya pasti nyanyi. Kami memuji kebesaran. Nangis saya. Tuhan, indah banget ciptaanmu Tuhan. Saya nggak tahu ditiru apa enggak sama dia. Tuhan bilang apa? Kalau kamu katakan ini baik, aku akan bawa kamu ke tempat yang lebih baik. Yang lebih bagus lagi. Itu makanya jadi keliling. Yang dekat saya ngikutin itu. Pergi terus, lebih dari saya. Saya rasa tahun ini saya paling banyak pergi. Tahun ini. Dibandingin Yosi kalah masih saya. Iya. Ke Israel, ke Amerika, ke Singapura. Saya mungkin mau ke Pineng. Saya ke Pineng 2 kali. Terus-terusan pergi ini mau ke Pineng lagi. Ya jalan-jalan lah sama anak saya. Nah jadi saya ingin supaya Anda tahu bagaimana cara menikmati kebaikan Tuhan. Nehemia 9 ayat 5 coba lihat ya. Kita butuh untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Nehemia 9 ayat 5. Nehemia 9 ayat 5. Dan berkatalah Yosua Katmil Bani Hasabnea Serebeah Hodia Sebnya dan Betnya, orang-orang Lewi itu. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatai segala puji dan hormat. Oke, saya mau ngajar Anda semua yang ada di sini, yang juga yang di rumah, bagaimana cara memuji Tuhan yang benar. Kita kalau ingin memuji Tuhan yang benar, nggak perlu malu. Nggak perlu merasa wah nanti orang liatin. Justru kita kalau betul-betul merasa cinta kepada Tuhan, nggak ada perasaan apa-apa. Yang penting rasa seperti berdua dengan dia. Sampai security di Pritmas bilang, Pak Anes aneh dia bilang. Orang aneh. Pagi-pagi bisa lari-lari, bisa muji, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa berdoa. Di bawah pohon lagi. Saya nggak peduli ngomong apapun. Yang saya peduli adalah ketika dia suka dengan saya. Amin. Kok tanya deh. Kok dia sudah suka sama kita enak nggak? Itu yang dicari. Jangan berperkara dengan Tuhan. Bikin dia suka terus sama kamu. Kan kamu tahu kalau punya anak gimana sih? Kalau anak itu nyenengin kita. Pasti kita pikir mau kasih hadiah kan? Kita beliin es lilin lah, atau mungkin gendas lah, atau mungkin kasih uang lah, atau mungkin kasih boneka lah. Betul gak? Begitupun dengan Tuhan. Jadi bagaimana caranya ketika kita melayani Tuhan, ketika ada orang menyinggung perasaan kita, jangan bawa-bawa Tuhan. Tetap aja melayani. Ya contohnya kan waktu saya di gereja yang lama itu, saya gak terpengaruh. Orang tampar saya, tetap aja khotbah. Orang hina saya, bahkan dimaki-maki. Bayangin, kita datang dari Jakarta menuju ke Sumatera Utara, di Medan. Kita datang bertiga. Bukan disambut, malah bangku aja gak dikasih. Ini bukan buat, gak boleh, ini buat jemaat. Saya pembicara. Sampai ngawas saya, kok gak salah kok. Nggak tahu yang ngatur siapa begini. Sampai jemaat Pak Andres juga di tempat saya aja Pak Andres. Nangis loh penjemaat semua. Nggak dihargai loh. Saldi itu paling tahu banget. Sering nangis Saldi itu kalau ngikutin saya. Kok bisa nggak marah? Nggak. Saya cinta Tuhan. Saya melayani Tuhan bukan nama manusia. Saya melayani Tuhan. Maka Tuhan sayang saya. Amin. Itu yang berpisah tuh. Begitu nggak kasih duduk langsung pisah kan. Di Balai Sabini. Begitu, ini bukan tempat Bapak. Langsung keluar dia.
tersinggung. Saya sampai dibilang, kamu hebat. Diakui, kamu gak marah. Kamu disakiti tetap khotbah. Beda harganya juga tetap khotbah. Gak ada orang seperti kamu. Itu Bapak sendiri ngomong. Almarhum, kamu hebat. Dan almarhum Simon Yunus juga bilang, gak ada pendeta kayak Pak Andreas. Hebat. Padahal saya benci banget sama Pak Andreas. Saya rusakin Pak Andreas. Tapi Pak Andreas masih baik sama saya. Itu firman Tuhan. Gak pernah balas-balasan. Jangan suka balas. Ya. Baru Tuhan suka. Ya. Saya teringat akan sebuah persekutuan doa waktu itu di BSD. Yang tadi saya ceritakan. Saya menolong orang lain, saya memberi. Akhirnya Tuhan beri saya. Banyak orang hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya. Nah, satu lagi. Uang yang dipergunakan untuk hidup. Sebenarnya kalau kita tahu caranya memakai uang, kita nggak perlu cari uang. Cari uang itu capek. Betul kan? Sampai banting tulang, sampai malam-malam udah pada pinggang sakit, aduh semua. Apa cuma dapat sedikit. Apalagi kalau bikin kue lapis tuh. Ya lamanya minta ampun, nungguin aja. Ya kan dapatnya nggak. Nah emang sih berlapis-lapis itu ya. Nah tapi pikir-pikir kalau hatinya senang, hatinya gembira karena melayani Tuhan, itu bisa nggak terasa. Karena apa yang dipikirnya untungnya, bukan capeknya. Betul kan? Kalau capeknya pasti malas kerjanya. Karena pikirannya no petiao. Jadi semangat. Jangan lupa ketika kita mulai diberkati Tuhan, haknya Tuhan kita berikan. Itu haknya Tuhan. 1/10 itu hak Tuhan. Sekali waktu saya diuji benar-benar. Kalau kecil itu biasa. Dikasih di gereja. Ya aku, kalau di gereja kan bukan aku punya, gereja punya, ya kan? Kalau kasih pribadi di tangan saya. Saya telepon, saya pulangin duitnya. Pak, ini ada yang kirim perpuluhan buat saya di sini. Ini gereja Bapak punya. Saya kembali. Waduh Bapak, nggak ada pendeta sejujur lu. Dia iya. Lu nggak ngomong gue nggak tahu. Dia bilang. Makanya saya bilang cari orang yang jujur. Jangan orang nggak jujur, tukang bohong semua dipakai. Ya kan, makanya kena ada yang 15M, 20M. Nah itu ditipu terus. Ya. Nah, kalau ada orang yang diberi kemiskinan dan banyak masalah dan penyakit karena mereka sedang mengalami masa proses Tuhan, karena ada yang bebal, maafkan saya. Karena jika kita bantu orang yang sedang diproses Tuhan sehingga dia miskin, terus kita bisa kena hukum dari Tuhan. Maksudnya gini, kita nolong boleh, nolong orang, tapi harus pikir, jangan orang yang sedang diproses kita tolong, kita kenal loh. Karena orang itu gak akan bertobat. Ada kan di gereja kerjanya tiap minta terus. Gak pernah berhenti. Mintanya enak lagi. Mau bayar kos nih kos 1.800.000 tolong kirim dong. Loh emang saya apa kamu bapaknya? Kalau sekali kita kasih. Kalau besok-besok terus-terusan gimana? Ya kan? Saya terus terang saya bilang gak bisa. Kalau terus-terusan gak bisa. Nanti saya kena hukum dari Tuhan. Tak mungkin Tuhan tinggalkan kita kalau kita benar. Betul kan? Nggak mungkin. Burung dipelihara sama Tuhan. Kenapa kita tidak? Ya kan? Nah, Galatia 6 ayat 7 coba lihat. Ini paling penting nih, lihat. Galatia 6 ayat 7. Galatia, ya. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Maka kita harus hati-hati. Menaburlah kebaikan. Nanti pasti menuai kebaikan. Saya sangat terharu. Kalau banyak orang memperhatikan saya. Ya, saya tahu. Waktu saya telepon tuh. Yang lagi ibadah ya. Ada Iping. Ya waktu itu.
Itu lagi kumpul tuh di mobil soalnya. Lagi kumpul di dalam bus. Saya ngomong. Saya bilang mereka semua selalu Tuhan tuh mengikuti apa yang saya ada. Saya akhiri karena waktu sudah tinggal 4 menit. Ada kejadian aneh di Israel. Waktu itu saya masih pakai Telkomsel. Bukan, Satelindo ya. Yang 0816. Saya ingat banget, 0816 997499 itu nomor saya. Yang pertama punya handphone. Ya bisa bayar mahal karena roaming. Ya kan? Saya lagi duduk, saya paling depan kan duduknya. Yosi kan di belakang. Tapi di bangsa ini anak orang bawel semua nih. Telepon saya bunyi. Kring. Terus yang bilang, "Kok hati-hati loh, roaming loh kok." Iya. Biarin anak siapa nih pasti jemaat. "Halo Bu, ya saya apa tuh namanya si Majuntak. Ya kan orang Batak ya. Kenapa Bu? Tolong tuh Pak Andreas, saya sakit, tolong doain ya." "Ya Bu, tapi yang lama-lama ya lagi roaming." "Iya roaming, saya juga tahu roaming," dia bilang. Dia kan nggak ngerti roaming apa gitu. Ya kan? "Ya roaming, ya udah Bu, kita doa ya." Ya udah. Saya kan nggak mungkin doa cepet-cepet, karena pasti diomelin Tuhan. Ya doa mau doa, nggak mau doa, ya udah jangan doa ya kan. Saya nyanyi dulu. Habis nyanyi, di belakang ngoceh nih. Dia ampun si Koko bukan doa langsung, dia nyanyi lagi. Itu roaming kan. Doa kan nggak mungkin sebentar. Amin gitu, enggak. Ya udah selesai. Dia bilang, "Pak Andreas jangan matiin dulu. Cucu saya juga sakit." Aduh. "Bu, ini roaming." "Iya udah karena ngomong roaming terus. Saya bayar," dia bilang. "Saya yang bayar kan." Dia bilang. "Aduh Bu, ya udah tunggu panggil nih anaknya." Misalnya namanya si Aming. Ming. Lagi main anaknya dipanggil. Datang cucunya tuh. "Nih doain cucu saya nih." "Dan kenapa Dek?" "Kaki keseleo tapi udah baik." Tuh udah baik katanya. "Ya udah doain udah selesai. Doain udah. Amin." Udah dong. Matiin kan teleponnya. Plak, mati. Semua ngoceh. "Kokoh, matiin teleponnya. Jangan hidupin lagi. Terbayar mahal tuh." Mereka kan sayang saya, ya kan? Saya matiin, nggak bisa mati. Aneh nih handphone kok nggak bisa mati. Suara bilang, "Aku yang bayar." Kenapa begitu? Waduh. Kita ngomong sama jemaat di belakang, pasti nggak percaya kan? Dianggap Koko rekayasa. Nggak bisa mati. Ya udah. Emang Koko nggak mau aja. Bunyi, bunyi lagi. Kan dulu kan kalau telepon yang masih dulu kan masih nong gitu kan bunyinya kan enak loh. Tuh kan bunyi lagi, ya udah telepon lagi. Doa lagi. Tuhan bilang Tuhan yang bayar. Singkat cerita, bulan pertama tagihan 2,5 juta. Bulan pertama. Kamu tahu? Saya langsung tagihannya segini. Tuhan bayar. Biar tahu, bukan kurang ajar. Kalau dia nyanyi kok dia yang bayar. Betul kan? Saya tanya Anda, pernah gak Tuhan bohong? Makanya kamu harus alami. Bukan khotbah doang, ngalami baru itu benar. Bayar Tuhan. Udah kan? Pagi-pagi jam 6 Ibu Betty datang dari Rangkas. Tahu dong Ibu Betty? "Kakak, jam 7 saya baru habis doa." "Ibu ada apa Bunda?" "Nih amplop nih, Tuhan suruh bawa ke sini." Oh, langsung saya bilang, "Boleh tanya Ibu Betty, betul nggak?" "Bu, 2,5 juta bukan?" "Loh kok lu tahu?" Dia bilang. "Ya ini 2,5 juta. Bakal bayar handphone tahu," saya bilang. Waduh, Ibu Betty bilang, "Benar-benar luar biasa. Tuhan pakai saya untuk bawa Koko ke sini duit 2,5 juta. Udah kan? Enggak. Bulan kedua 3,5 juta. Berarti 6 juta. Ada lagi itu masih baru separuh. Masih ada satu lagi. 3,5 juta. Itulah kisahnya saya tutup. Satelindo saya. Habis dia bilang 6 juta. Bilang ya Tuhan, bayar lagi. 3,5. Yang kedua Tuhan. Dibayar lagi gak sama Tuhan? Dibayar. Yosi pernah dengar kan cerita ya? Ingat kan? Saya khotbah di Gerakan Cana.
Kan saya kalau mau khotbah kan selalu ke WC dulu. Ada ibu gemuk, suka ikut doa pagi. Udah saya lari, saya masuk ngumpet. Saya gitu, kok dia ngapain tuh orang? Nungguin di depan pintu, diem aja. Begitu habis ngencing, ada apa Bu? Pak Andreas, puji Tuhan rumah kontrakan saya laku. Ini perpuluhannya bakal Pak Andreas. Saya langsung ngomong, Bu maaf ya, saya tebak ya. Berapa? 3,5 juta ya. Kok tahu? Tepuk tangan buat Yesus. Pengalaman saya selalu bagus. Bukti bahwa firman ini benar. Ya, maka saya bilang kalian semua, marilah kita sama-sama sayang Tuhan, cinta Tuhan. Pasti Anda akan diberkati ya. Maka saya katakan bahwa tema khotbah saya hari ini adalah jadilah sang pemberi, maka Anda akan berkelimpahan ya. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mengajar kami untuk memberi dengan sukacita. Karena ketika kami memberi, maka kami akan diberi oleh Tuhan. Berkatilah orang-orang yang siap memberi. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya kembalikan pada worship leader. Baik, puji Tuhan. Kita memberikan persembahan, kita memberi yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat persembahan kami dan kami mau bawa yang terbaik dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kami percaya dan yakin bahwa selalu ada penyediaan Tuhan buat kami. Ini waktunya untuk kami memberi dengan sukacita. Setiap kita yang siap memberi katakan amin. Puji Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh Allah yang selalu baik dalam hidup kami. Sehingga kami berkata Engkaulah Bapa yang baik, yang selalu melakukan hal-hal yang hebat buat kami, yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat sukacita yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa Tuhan membawa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa secara khusus buat hamba-Mu Tuhan, buat Koko Tuhan, buat Pendeta Andreas Melkisedek bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah kasih setia, damai sejahtera Tuhan selalu menyertai hamba-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat bangsa kami. Kami perkatakan shalom buat Indonesia dan kami memperkatakan juga ada berkat buat Indonesia, damai sejahtera Tuhan turun menaungi Indonesia. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini kami rindu untuk menerima berkat melalui dari hamba-Mu. Mari saudaraku, kita angkat kedua tangan kita. Tengadahkan wajah saudara, pandanglah Tuhan Yesus yang siap memberkati kita semuanya. Diberkatilah saat kita tinggalkan tempat ini. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkati setiap pekerjaanmu. Dan diberkati setiap rumah tanggamu. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Senantiasa naik bukan turun. Karena Tuhan sumber berkat itu senantiasa mengikuti kita. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita semuanya di awan-awan permai bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkati Tuhan katakan amin. Segala puji
pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.